Lagi scroll media sosial, tiba-tiba lihat berita yang heboh banget. Tapi ternyata beritanya hoaks. Di zaman serba cepat kayak sekarang, berita palsu atau misinformasi makin gampang menyebar. Nah, di video ini, kita akan bahas kenapa penting banget memahami etika dan logika dalam menghadapi informasi di media sosial. Yuk kita kupas bareng! Yang pertama, apa itu berita palsu dan kenapa bisa viral? Berita palsu adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, memanipulasi emosi, atau bahkan memecah belah. Biasanya dibuat pakai judul bombastis atau konten yang provokatif, biar gampang viral. Masalahnya, banyak orang yang langsung percaya tanpa cek kebenarannya. Nah, disinilah peran logika dan etika muncul. Kita harus belajar untuk gak sebar dan berpikir lebih kritis. Yang kedua, dampak berita palsu di media sosial. Mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar banget. Mulai dari menciptakan kepanikan, menyebarkan kebencian, bahkan bisa merusak reputasi orang atau institusi. Dalam kasus tertentu, hoaks bisa bikin konflik sosial, bahkan mempengaruhi pemilu. Itu sebabnya menyebarkan berita tanpa cek fakta bisa dianggap sebagai pelanggaran etika digital. Selanjutnya, peran etika, berpikir sebelum menyebar. Etika digital ngajarin kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita posting atau kita bagikan. Sebelum kalian share sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bisa merugikan orang lain? Apakah ada niat baik di baliknya? Jangan sampai kita ikut jadi bagian dari rantai penyebaran kebohongan. Yang keempat, peran logika, cek fakta, dan berpikir kritis. Logika itu semacam filter pikiran. Saat kita ketemu informasi heboh di media sosial, jangan langsung percaya. Coba tanya dulu, ini bener gak? Sumbernya dari mana? Ada buktinya gak? Kalau cuma katanya, atau pakai judul yang lebay banget, itu udah jadi tanda bahaya. Kita juga bisa cek kebenarannya lewat platform seperti Cek Fakta, Turnback Hoax, atau langsung bandingin dengan berita dari media resmi. Berpikir logis artinya nggak mudah terpancing, apalagi kalau isi beritanya sengaja dibuat untuk nakut-nakutin atau bikin marah. Kalau terasa nggak masuk akal, biasanya emang nggak masuk akal. Dan yang kelima, tindakan positif saat menemukan berita palsu. Kalau nemu info yang mencurigakan, jangan langsung dibantah dengan emosi. Bisa mulai dengan kasih klarifikasi baik-baik atau share fakta dari sumber yang terpercaya. Kalau perlu, laporkan postingannya ke platform biar gak makin menyebar. Kita juga bisa bantu edukasi orang sekitar, teman, keluarga, atau bahkan followers, biar makin banyak yang sadar dan hati-hati. Tujuannya bukan menang debat, tapi bantu menghentikan penyebaran informasi yang salah. Kadang berita palsu itu bentuknya absurd banget, tapi anehnya masih aja ada yang percaya. Contohnya kayak es batu bisa bikin sinyal HP makin kuat. Lah, itu es atau antena parabola? Atau kalau mimpi dikejar buaya artinya kamu ditaksir mantan. Loh, ini ramalan atau film horor? Nah, disitulah pentingnya logika. Karena kalau logika kita off, ya bisa-bisa kita percaya hal-hal kayak gitu. Dan inget ya, sebelum nge-share info yang bikin rame, coba tanya dulu ke diri sendiri, ini fakta atau fanta? Soalnya kadang, yang manis-manis itu emang paling gampang bikin kita ketipu. Jadi, menghadapi berita palsu itu bukan cuma soal tahu mana yang hoax, tapi juga soal tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Dengan logika, kita belajar cek fakta. Dengan etika, kita belajar berpikir sebelum menyebarkan. Kalau dua hal ini digabung, kita bisa jadi pengguna digital yang lebih bijak. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus berwaspada sama informasi yang kamu temui secara online. Dadah!